Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya baik, dalam keadaan baik dan sehat. Tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Desember. Kita akan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan panggilan berbakti. Dalam Matius 2 ayat 5-6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan dengan mengangkat satu pujian, hatiku percaya. Pembacaan Nats pada hari ini dalam Kejadian 3 ayat 8-15 oleh Saudari Pinggan. Kejadian 3 ayat 8-15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu,
pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Jemaat. Kita mengangkat satu pujian, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Gembala Jemaat kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, memohon berkat Tuhan pada saat kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, memohon hikmat-Mu, sehingga kami pada saat mendengar penjelasan firman-Mu dapat mengerti dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga pada akhirnya kami menjadi satu jemaat yang bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan, menjadi jemaat yang mentaati firman Tuhan, dan pada akhirnya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu pada saat menjelaskan firman-Mu, supaya dapat menjelaskannya dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada pagi hari ini, Allah berjanji akan mengirim juru selamat. Bertepatan dengan bulan Desember, gereja-gereja Tuhan pada umumnya merayakan Natal Yesus Kristus. Dan mengapa kita juga merayakan Natal Yesus Kristus? Tentu ada yang melatar belakanginya. Dan kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, kita akan menggali dari kitab Kejadian, awal mula kehidupan manusia. Dari sana kita dapat mempelajarinya sehingga kita akhirnya dapat memahami mengapa Allah harus datang ke dunia. Mari kita bersama-sama membaca kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan oleh Tuhan Allah, dilengkapi dengan akal budi, dengan perasaan, dengan kemampuan untuk memilih. Dan kita bersyukur menjadi manusia yang dilengkapi dengan akal budi, perasaan, dan kemampuan bisa memilih. Kita bersyukur tidak menjadi robot. Kalau robot itu kan diprogram. Sehingga kalau pada pagi hari diprogram untuk berkata selamat pagi gitu ya. Tetapi manusia tidak.
Tujuan Tuhan Allah menciptakan manusia supaya manusia mempunyai sikap yang positif terhadap Tuhan Allah. Pada saat kita merayakan Natal, Yesus Kristus, kita akan diajak untuk belajar menggali dari peristiwa yang awal, di mana manusia jatuh dalam dosa. Baru pada saat kita merayakan Natal Yesus Kristus terjadi pemahaman yang jelas. Oh, rupanya ini yang dimaksudkan Tuhan. Dan peristiwa itu semua sudah terjadi dan dicatat di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak bisa lalu kita berandai-andai, wah seandainya dulu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kita masih ada di Taman Eden dan hidup dengan sukacita. Tidak boleh seandai-andai, tidak boleh berandai-andai karena ini peristiwa sudah terjadi. Itulah sebabnya barang siapa yang menggunakan keingintahuannya untuk mengerti kebenaran, maka Tuhan akan menambahkan. Tetapi kalau kita masa bodoh tidak peduli dengan kebenaran, maka akan diambil oleh Tuhan. Yang terakhir, hati-hati. Nyawa kita akan diambil. Kematian yang membawa kepada kebinasaan. Karena selagi hidup kita tidak mau mengerti, mau mencari tahu kebenaran. Seperti yang firman Tuhan katakan, yang mempunyai akan ditambahkan, yang enggak punya akan diambil. Nah, ini yang berbahaya. Itulah sebabnya kita menggunakan akal budi kita, perasaan kita, kemampuan kita untuk memilih. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan pilihlah yang baik. Nah, itulah sebabnya saya di minggu pertama di bulan Desember ini, kita akan bersama-sama belajar dari peristiwa manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden, dimulai dari mereka membangkang perintah Tuhan. Allah berjanji akan mengirim juru selamat. Mengapa Allah berjanji? Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, ya manusia hidup penuh dengan kebahagiaan di Taman Eden, menikmati sukacita bersama alam, taman yang Tuhan suruh kelola dengan semuanya harmonis indah. Manusia bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Tetapi dari nas firman Tuhan yang baru saja kita membaca, manusia jatuh dalam dosa. Mengapa dia jatuh dalam dosa? Nah, tentu manusia menggunakan pilihannya untuk memilih. Mari kita lihat bagian-bagian dari nas firman Tuhan yang ada di PowerPoint di bawah ini, nanti sudah bisa memperhatikannya. Dimulai dari manusia memilih membangkang kepada Allah. Di ayat yang ke-16, di Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini undang-undang pertama yang Tuhan Allah keluarkan kepada manusia di Taman Eden pada waktu itu. Mengapa? Mengapa Tuhan Allah melarang manusia untuk memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat? Jadi ini untuk membuktikan bahwa manusia itu diciptakan tidak seperti robot. Manusia diciptakan dengan kelengkapan akal budi, perasaan, dan kemampuan untuk memilih. Nah, untuk menunjukkan bahwa manusia memilih untuk menghormati Tuhan Allah, tentu manusia akan mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah.
yaitu tidak memakan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi pada saat Adam dan Hawa akhirnya mereka membangkang perintah Tuhan Allah dengan menuruti perkataan si ular, iblis, bapa segala pendusta, itu sebenarnya manusia memilih untuk membangkang. Jadi pada saat mereka memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu bukan karena mereka lapar atau rakus, bukan. Karena mereka membangkang kepada Tuhan Allah. Jadi manusia lebih membangkang. Saudara bisa membayangkan ketika manusia baru 2 orang di Taman Eden itu sudah membangkang kepada Tuhan Allah, bagaimana kalau mereka nanti berkembang biak menjadi banyak dan menjadi orang-orang yang membangkang kepada Tuhan Allah yang menciptakannya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah berjanji mengirim juru selamat. Manusia memilih membangkang kepada Tuhan Allah. Dan pada akhirnya manusia menerima akibatnya dari sikapnya yang lebih memilih untuk mentaati perkataan si ular, si iblis pada waktu itu. Peristiwa awal kehidupan manusia ini, mengapa kita perlu membahasnya? Karena ini nanti berkaitan dengan pada saat kita merayakan Natal Yesus Kristus. Setiap orang Kristen harus memahami satu garis lurus, satu perjalanan kehidupan manusia. Kalau ditarik itu menjadi satu garis lurus yang kita bisa memilah-milah, oh ini masa penciptaan, ini manusia jatuh dalam dosa, manusia dengan segala caranya mereka ingin membebaskan diri dari dosa itu, tetapi manusia tidak bisa. Lalu Allah janji kirim juru selamat, lalu Tuhan Allah terus mengumandangkan janji itu. Sampai pada akhirnya ketika firman menjadi manusia itu, baru manusia disadarkan ini rupanya yang Tuhan Allah janjikan. Tentu ini bagi orang yang ingin tahu kebenaran, yang ingin diselamatkan, yang ingin hidup kekal. Tapi kalau yang nggak mau tahu, ya nggak peduli dengan janji Allah, dengan peristiwa-peristiwa yang sudah Tuhan Allah tuliskan, wahyukan sehingga ditulis oleh para nabi dan para rasul menjadi Alkitab, firman Allah yang ada di tangan saya dan saudara. Dimulai dari manusia memilih membangkang kepada Allah. Dan ini menjadi satu pelajaran hidup bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita dilengkapi oleh Tuhan Allah dengan akal budi, perasaan, dengan kepandaian, dengan kemampuan untuk bisa memilih. Kita memilih yang benar atau yang jahat, ini menjadi satu pilihan bagi kita. Kita mau memilih untuk mentaati firman Tuhan, atau kita mau menjadi pribadi yang membangkang firman Tuhan. Pilihan ada di tangan manusia. Sebab kita bukan robot. Kita manusia yang dilengkapi dengan akal budi, perasaan, kemampuan bisa memilih. Sehingga berbahagialah manusia, berbahagialah kita yang menggunakan akal budi kita untuk mengenal Sang Pencipta. Dan puji Tuhan, Alkitab di tangan kita, firman-Nya yang tertulis, dan akal sehat yang kita miliki. Sehingga dengan menggunakan kedua alat ini, maka kita akan bisa mengetahui kebenaran. Dan bisa memilih menjalani hidup untuk mentaati Tuhan Allah. Yang kedua, manusia berusaha menutupi dosanya. Jadi dampak dari pembangkangan kepada Tuhan Allah yang dilakukan oleh manusia pertama Adam dan Hawa, itu kemudian menjadi pembangkangan manusia selanjutnya. Karena manusia
memiliki posisi dan hati yang berdosa. Sehingga dengan posisi dan hati yang berdosa itu, maka cepat atau lambat sesuai dengan pertumbuhannya, sesuai dengan semua yang ada yang mempengaruhi kehidupannya, maka itu akan membentuk satu karakter dan kehidupan yang berdosa pula. Nah, ini satu persoalan yang besar dari kehidupan manusia. Mengapa manusia menjadi jahat? Mengapa manusia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa? Karena posisi dan hatinya yang berdosa. Itulah sebabnya dengan mempelajari kejatuhan manusia ke dalam dosa ini, kita akhirnya bisa memahami betapa Allah yang Maha Kasih itu memberikan bagi kita satu anugerahnya yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi setelah peristiwa manusia memilih membangkang kepada Allah, lalu kita menemukan melalui penggalian firman Tuhan ini bahwa manusia berusaha menutupi dosanya. Itu dapat kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata, perempuan itu melihat, jadi ini awal mereka jatuh dalam dosa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, ini peristiwanya. Jadi setelah mereka lebih percaya kepada perkataan si ular pada waktu itu, akhirnya mereka memakan buah yang dilarang. Dampaknya apa? Mereka jadi tahu kalau mereka telanjang. Sebelumnya mengenakan tubuh kemuliaan di Taman Eden. Dosa membuat mereka jadi tahu bahwa mereka tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan Allah. Itulah sebabnya mereka bersembunyi. Itulah sebabnya mereka mencari cara untuk menutupi ketelanjangannya dengan menyematkan daun pohon ara, dibuat cawat, menutupi ketelanjangannya. Nah, dengan daun pohon ara itu bisa berapa tahan dia pakai. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, itulah manusia yang jatuh dalam dosa, menutupi dosanya, mencari cara untuk menyelesaikan dosanya. Dan bukankah ini sudah berlangsung peristiwa itu, di mana manusia sepanjang zaman berusaha untuk menyelesaikan dosanya. Banyak cara mereka lakukan. Tetapi intinya dengan caranya sendiri manusia akan gagal. Itulah sebabnya di kitab Kejadian pasal 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Inilah inisiatif dari Tuhan Allah untuk menutupi ketelanjangan manusia, yaitu manusia dibuatkan pakaian dari kulit binatang. Tentu ada 2 ekor binatang yang dibunuh supaya bisa diambil kulitnya. Nah, tentu Tuhan Allah membuatkan pakaiannya yang menutupi ketelanjangan mereka, seluruh tubuh mereka. Jadi ini satu inisiatif dari Tuhan Allah. Dan ini menjadi rencana Allah untuk menyelesaikan dosa manusia. Manusia dengan caranya, bahkan sampai hari ini dengan segala caranya berusaha untuk menyelesaikan dosanya, tetapi selalu gagal. Tuhan Allah menyelesaikan dosa manusia.
konsep menutupi ketelanjangan itulah yang pada akhirnya dalam Alkitab firman Tuhan dijelaskan bagaimana Allah berjanji kirim juru selamat dan juru selamat itulah yang akan menanggung dosa manusia. Sebab dosa itu bisa selesai kalau dijatuhi hukuman. Dan konsep dijatuhi hukuman ini dipakai oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Di semua negara memakai konsep ini. Itulah sebabnya dibuat penjara bagi penjahat ya, yang ditangkap, yang secara hukum dinyatakan bersalah. Orang yang membunuh sesamanya, mereka akan dihukum mati juga. Orang yang mencuri, orang yang bertindak kriminal, mereka juga akan dimasukkan ke penjara. Jadi yang Tuhan Allah lakukan itu rupanya diadopsi oleh negara-negara di dunia ini. Dan sampai hari ini, kalau saudara bertindak kriminal, saudara ditangkap lalu dimasukkan ke penjara, dihukum. Ya. Konsep menghukum itu rupanya sudah diberitahukan oleh Tuhan Allah. Dan di Kejadian 3 ayat 23 dan 24 berkata, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi rupanya manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu diusir dari Taman Eden. Dan Taman Eden hari ini ya sudah tidak ada, sudah lenyap ya. Daripada repot ya dijaga oleh malaikat dengan pedang bernyala-nyala, wah repot sekali. Itulah sebabnya peristiwa manusia diusir dari Taman Eden itu supaya mereka tidak balik lagi untuk ngambil buah dari pohon kehidupan. Jadi rupanya ini yang Tuhan beritahukan kepada kita yang ingin tahu akan kebenaran. Sampai pada akhirnya kita semuanya bersuka cita merayakan Natal Yesus Kristus. Kita harus diajak dulu untuk belajar bagaimana rencana Allah menciptakan manusia untuk bisa memuliakan Allah. Tapi manusia gagal dengan lebih percaya kepada perkataan si iblis sehingga manusia jatuh dalam dosa. Dan dampak dari dosa saudara bisa lihat dari kitab Kejadian pasal 3 ini. Di mana sebenarnya Adam dan Hawa itu bukan saja mereka ingin melihat buah yang menarik itu lalu mereka makan, sebenarnya dalam hati mereka ingin menjadi seperti Allah. Dan ketika mereka ketangkap basah, ketika mereka sembunyi dan akhirnya mereka saling menyalahkan. Si Adam menyalahkan si perempuan itu, perempuan menyalahkan ular dan pada akhirnya mereka menyalahkan Tuhan Allah sebenarnya yang ingin mereka ungkapkan. Mengapa engkau memberikan wanita ini? Kalau ditelusur seperti itu. Dosa menyebabkan rusaknya persekutuan. Rusaknya persekutuan manusia dengan penciptanya dan manusia dengan sesamanya. Dan ini sudah terjadi dalam peradaban kehidupan manusia di mana manusia tidak menunjukkan cinta kasihnya. Peperangan di mana-mana. Sejak manusia awal. Bahkan Kain membunuh Habel itu kan. Membunuh itu kan awal dari semua kejahatan manusia. Sehingga Tuhan Allah memberikan 10 hukum itu, jangan membunuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, manusia semakin membenci sesamanya, peperangan terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia, dan kalau dihitung-hitung banyak ruginya dari peperangan itu. Sebenarnya kalau ditelusur peperangan itu untuk apa sebenarnya? Ya untuk menjadikan dia nomor 1. Dan kalau ditelusur lagi, mereka ingin menjadi yang disembah. Nah ini berbahaya sekali. Jadi rupanya ini yang menjadi konsep awal di mana Tuhan Allah menutupi ketelanjangan manusia dengan membuatkan pakaian dari kulit binatang.
dalam perjalanan hidup saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dosa dalam kehidupan saya dan saudara, kita mau tutup pakai apa? Kita mau bersihkan pakai apa? Seharusnya kita yang berakal budi mencari tahu kebenaran ini. Dengan dosa pasti kita akan dihukum. Dengan dosa pasti kita tidak bisa masuk surga, karena surga tempat yang maha kudus. Meskipun sekecil dosa sekalipun tidak bisa masuk ke dalamnya. Seharusnya bagi kita ini menjadi satu perenungan, menjadi satu pertanyaan. Dengan dosa yang aku punya ini, apakah aku bisa sampai ke surga? Pada saat aku meninggal, apakah aku akan berada di surga atau di tempat penghukuman, di kekekalan di dalam neraka? Sebagai orang yang mempunyai akal budi, seharusnya kita semakin hari semakin kita mempertanyakan hal rohani itu. Dan dunia ini dengan segala gemerlapnya berusaha untuk mengacaukan itu semuanya. Sehingga manusia dipusingkan dengan kehidupan hari demi hari. 24 jam kalau dirasa kurang ditambah lagi inginnya. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itulah yang dunia berikan supaya manusia terpikat dan manusia tidak berdaya. Sehingga pikirannya dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Pikirannya tidak lagi digunakan untuk mencari tahu kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan berkata, barang siapa memiliki dia akan ditambahkan, barang siapa yang tidak memiliki dia akan diambil. Nah, yang terakhir apa yang diambil? Nyawanya. Tentu akan dihukum. Nah, karena peristiwa yang terbesar dalam kehidupan yaitu keselamatan jiwanya, saya nggak peduli bagaimana dia bisa mencari tahu keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cara Allah menyelesaikan dosa manusia. Firman Tuhan berkata bahwa oleh benih perempuan itu, oleh keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Dan ini dikumandangkan setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan itu digenapi di dalam kitab Efesus. Di dalam Dia kita diselamatkan. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Yang ini kalau dibuka pengertiannya, ini mengandung maksud bahwa benih perempuan, keturunan perempuan itu menunjuk kepada Sang Juru Selamat. Dan itu yang menjadi, yang kalau kita bisa melihatnya, inilah janji Allah mau kirim Juru Selamat itu. Terus sebabnya orang-orang yang hidup sebelum Sang Juru Selamat datang, itu mereka bisa diselamatkan karena iman. Iman yang di dalamnya tentu satu paket itu pertobatan dengan percaya. Cuma bedanya sebelum Sang Juru Selamat datang, percaya Mesias yang akan datang. Bagi kita ini kan Mesias sudah datang. Bahkan Tuhan Yesus sudah pulang ke surga. Dan kita kembali mengulang kan peristiwa ketika kita merayakan Natal itu kan mengulang peristiwa yang sudah terjadi. Tetapi dengan penjelasan-penjelasan dari firman Tuhan ini akhirnya kita semakin diteguhkan. Oh, rupanya inilah iman Kristen ini didasari karena firman Tuhan inilah sehingga kita jadi tahu. Jadi bukan hanya merayakan Natal lalu enggak tahu apa-apa kan ya juga aneh juga. Kita harus cari tahu. Dan kita diberi tahu, puji Tuhan. Jadi keturunan perempuan itu menunjuk kepada peristiwa di mana malaikat Gabriel mendatangi Maria dan memberitahukan kabar kesukaan itu. Bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Di bagian lain Immanuel. Dan mereka menyebut dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan itu menjadi satu penghiburan dalam kehidupan peradaban sejarah manusia. Di mana manusia yang sudah tidak berdaya lagi terhadap dosa.
Dosa begitu mencengkram kehidupan manusia, sehingga manusia melakukan kecenderungan hatinya berbuat dosa. Sebabnya janji Allah mengirim juru selamat yang dikumandangkan bahwa melalui keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Siapa sih ular itu? Rupanya di kitab Wahyu kita diberitahu. Wahyu pasal 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua, ya, yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, jadi kita diberitahu lagi di satu informasi bahwa pada mulanya itu Allah menciptakan dua makhluk, ya, yang berakal budi, yang berperasaan, yang bisa memilih, yaitu malaikat dan manusia. Malaikat ditempatkan di surga, manusia di bumi, dibuatkanlah Taman Eden. Lalu ada malaikat yang memberontak kepada Tuhan Allah, yang mau menjadi seperti Allah, itu akhirnya disebut bukan malaikat lagi tetapi setan atau musuh. Setan ini akhirnya turun ke bumi disebut iblis. Tuhan Yesus katakan iblis itu bapa segala pendusta. Dustanya apa ya? Dulu di Taman Eden mereka mendustai manusia pertama. Tuhan Allah berfirman jangan kamu makan, oh, dia ngomong makan nanti kamu jadi seperti Allah. Ini bapa pendusta. Dan di kitab Wahyu dikatakan ular tua, ya memang itu ular tua. Sepanjang awal dari kehidupan itu kan dia sudah ada itu. Lalu ada malaikat-malaikat yang juga ikut kepada si setan tadi itu. Si Lucifer tadi itu. Sebabnya disebut sebagai roh-roh jahat. Nah, dalam kehidupan kita kan selalu ada roh-roh jahat itu. Nah, itu malaikat-malaikat yang mengikuti Lucifer tadi. Sedangkan yang masih tinggal ya malaikat yang melayani Tuhan Allah. Yang diberi nama hanya 3. Mikael itu penghulu malaikat, Gabriel itu pembawa berita, dan Lucifer itu pemuji. Sebenarnya dia itu pemuji di surga. Yang wajahnya itu gilang gemilang. Ya. Tetapi karena dia memberontak kepada Tuhan Allah, dia dijatuhkan, dibuang. Dan nanti di akhir zaman itu dia akan dihukum bersama dengan para pengikutnya. Orang-orang yang bisa dipengaruhi yang ikut pada dia. Jadi janji Allah mengirim juru selamat ini memang benar-benar menjadi satu kabar sukacita. Jadi merayakan Natal bukan saja sukacita ketika firman menjadi manusia itu hadir, tetapi sudah rencana semula Allah. Yang direncanakan Allah untuk menolong manusia yang berdosa, menyelamatkan manusia yang berdosa. Di Wahyu 20 ayat 10 dijelaskan lagi nih berkaitan dengan keturunan perempuan yang menginjak kepala ular itu. Ular itu kalau diinjak kepalanya kan dia mati itu. Dikalahkan. Ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ini kita semakin dijelaskan lagi oleh kitab Wahyu. Bahwa jangan sampai saya dan saudara jatuh ke tempat itu. Jangan sampai kita mengakhiri hidup di tempat di mana iblis bersama dengan semua yang mengikuti dia disiksa siang malam selama-lamanya. Wah, ini kan hukuman kekal seperti itu. Jadi puji Tuhan, Allah berjanji kirim juru selamat. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, bersukacita. Dan itu digenapi melalui kelahiran Sang Mesias, juru selamat kita. Lukas pasal 2 ayat 15 dan 16 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Firman itu telah menjadi manusia.
Sudah digenapi. Kita ini kan sedang menyaksikan peristiwa yang sudah terjadi kan. Dan dari pengetahuan kita terhadap firman Tuhan ini akhirnya menambah bagi kita iman semakin kuat, semakin teguh. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran karena firman Kristus, firman Tuhan, firman Allah. Sehingga pada saat kita merayakan Natal itu seharusnya menjadikan iman kita semakin diteguhkan. Oh, ini rencana Allah dalam kehidupan manusia. Bersyukur kita dapat memahami rencana Allah dan bahkan kita menyambut Dia sebagai juru selamat. Ini seharusnya yang terjadi pada saat kita merayakan Natal Yesus Kristus. Dan apa yang dilakukan oleh sang juru selamat? Jadi rupanya mulai dari kitab Kejadian itu dibentangkan sampai kitab Maleakhi itu nubuatan para nabi yang berkaitan dengan kelahiran sang juru selamat. Rentang waktunya ribuan tahun. Mengapa dibuat ribuan tahun? Ya supaya iblis tidak gampang untuk memalsukannya. Yang sudah ribuan tahun saja dia berhasil kok menipu daya manusia supaya tidak percaya kepada janji Allah. Apalagi yang tiba-tiba datang begitu kan tambah repot. Dan kedatangannya itu dinubuatkan dan dicocokkan. Bener enggak ini bayi yang lahir di palungan ini, di Bethlehem ini adalah sang Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Dicocokkan semuanya dan tepat. Sehingga kita tidak lagi menanti sang juru selamat. Dia sudah hadir ribuan tahun yang lalu. Dan bahkan sudah menyelesaikan tugasnya untuk menjadi korban agung. Yang menjadikan saya dan saudara tidak lagi menanggung dosa. Sebab dosa sudah ditanggungnya di atas kayu salib. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi semuanya sudah digenapi sesuai dengan kitab suci. Bagian kita hari ini apa Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus? Yang sudah percaya ya semakin diteguhkan. Yang belum percaya ya segera percaya. Sambut anugerahnya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan kesempatan lagi. Karena menunda-nunda untuk bertobat dan percaya Yesus. Akhirnya kesempatan itu sudah berhenti, stop. Dan kamu tidak beroleh kesempatan lagi. Dan akhirnya kematianmu itu dapat mengantar engkau ke neraka dihukum dengan kekekalannya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Janji Allah mengirim juru selamat sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Tugas kita hari ini yang sudah menyambut Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, semakin kita setia mengiring Dia, mengikuti Dia. Semakin kita menjadi murid-muridnya, pelayan-pelayannya yang setia, yang megang teguh iman kita, yang berdiri teguh dari kebenaran, tidak tergoncangkan oleh apapun. Karena ini taruhannya kekekalan. Bukan mati lalu dikubur urusan selesai, bukan. Ada hukuman di sana. Yang disediakan bagi iblis dan para pengikutnya, orang-orang yang terpengaruh oleh dia, yang dibawa oleh dia. Kan bukan ke sana tujuan kita. Tujuan kita adalah bersama-sama dengan Tuhan Allah. Bersama dengan Sang Juru Selamat kita di dalam kekekalan. Sehingga kita bisa bersuka cita. Di dunia yang sementara yang kita jalani ini, kita sudah direpotkan dengan banyak hal, sudah berjerih dan berlelah. Kita Mazmur 90 ayat 10 itu kan. Masa hidup kami 70 tahun, kalau masih kuat 80 tahun, tetapi dilewatinya dengan berjerih lelah dan bersusah payah. Di dunia ini kan kita susah payah semuanya.
Tidak peduli siapapun kita pasti mengalaminya, susah payah. Kesusahan selesai diganti lagi, tambah lagi. Dan itulah sebabnya bersyukur kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita bersyukur. Berbahagialah orang-orang mati yang matinya dalam Tuhan. Karena dia akan beroleh istirahat dari jerih lelahnya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Janji Allah sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan bagian kita atau tugas kita hari ini adalah semakin kita berdiri teguh di atas iman kita. Iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Semakin mengasihi dia, semakin bertumbuh di dalam dia, dibangun di dalam dia, sehingga kita menjadi murid-murid Tuhan yang mengasihi dia. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini menjadi makanan rohani yang menyehatkan dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah mempercayainya, mentaatinya dan melakukannya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami berbahagia. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Amin. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyambut dengan satu pujian, Hai Bethlehem Efrata. Betapa
penutup oleh Gembala Jemaat, kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian sudah selesai dan kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan berdoa. Sebelumnya ada laporan dari bendahara gereja berkaitan dengan pengabdian jemaat pada bulan Oktober tahun 2020. Untuk persepuluhan amplop nomor 1 500.000, amplop nomor 6 300.000, amplop nomor 14 250.000, amplop nomor 26 300.000, amplop nomor 29 250.000, amplop nomor 31 300.000, dan persembahan dari Ibu Tuti 250.000. Jadi total pengabdian jemaat sepanjang bulan Oktober 2.150.000. Kiranya kita semuanya menjadi jemaat yang dengan setia memberikan pengabdian kita kepada Tuhan. Dan kiranya jemaat semuanya diberkati Tuhan dan bendahara gereja serta panitia keuangan yang mengelola, kiranya semuanya dapat dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas pengabdian Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian sudah selesai dan kami semuanya diberkati melalui puji-pujian dan penjelasan firman Tuhan. Saatnya kami akan menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan. Ya Bapa, berkatilah jemaat-Mu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga kami menjadi satu jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Satu jemaat yang hidup memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berguna bagi sesama. Pada saat kami menjalani kehidupan ini, kami memohon kepadamu, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami semuanya. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus menolong kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan dan serupa dengan Kristus. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menguatkan, meneguhkan kami semuanya untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah doa dan penyerahan hidup kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati dan dipelihara Tuhan. Salam Maranatha. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.